wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru PAI se-Kecamatan Cikembar, terima kasih telah hadir di acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Dengan saya, Eda Hermawati SPDI, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Terima kasih, mohon maaf saya sudah menyita waktunya. Oke, lanjut ya. Dari awal untuk diseminasi kita lihat dulu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencapai suatu kebudayaan yang dicita-citakan, pendidikan adalah fondasi utama, di mana di dalam fondasi tersebut terdapat benih-benih yang akan berkembang, yaitu peserta didik. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau dilanjutkan. Jika kita bicara tentang pendidikan, di depan Bapak dan Ibu Guru itu bukan pembicaraan yang aneh, betul? Iya, karena Bapak dan Ibu mainnya dengan pendidikan. Siapa yang kita didik? Yang kita didik adalah anak murid kita, anak didik kita, ya. Itu. Jadi menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang kita lakukan adalah tempat persemaian benih-benih. Berarti jika dikatakan tempat persemaian benih-benih, ibaratkan kita adalah seorang apa? Apakah tukang bangunan? Bukan. Jika berbicara dengan benih, maka kita adalah sebagai seorang petani. Betul. Jadi diibaratkan kita adalah sebagai seorang petani. Seorang petani itu bisa menggiring, bisa menjaga, betul? Menjaga pohon-pohonnya, menjaga kebunnya. Tetapi petani tidak bisa menjanjikan pohon itu atau benih tanaman itu bisa tumbuh. Tetapi petani bisa sedemikian rupa merawat, menjaga, mendidik si pohon itu, tumbuhan itu supaya menjadi tumbuhan yang baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya sekarang sekolah. Sekolah ibarat tanah, tempat bercocok tanam. Sehingga seorang guru perlu mengusahakan sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif yang saling mendukung, saling belajar, saling tercipta kebiasaan-kebiasaan dan karakter-karakter yang baik. Dari karakter dan kebiasaan tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang akan kita bahas kali ini adalah tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jika kita mengatakan budaya positif, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu? Positif. Apa? Kebiasaan yang baik. Punten, Ibu Ima sanes hamil positif itu ya. Tidak selalu kehamil. Positif adalah suatu kebudayaan yang baik yang bertumbuh kembang di sekolah kita. Banyak hal yang baik kita sebagai seorang pendidik tentunya menginginkan sekolah menjadi sekolah tempat yang baik. Jika sekolah nyaman, bagaimana kita ngajar? Nyaman. Teman atau rekan sejawat kita enakan diajak untuk bekerja sama. Bagaimana kita? Nyaman tidak? Nyaman. Tapi apabila
terutama kita sebagai guru PAI, rekan kita di guru kelas kurang bersahabat di sekolah, apakah nyaman atau tidak? Tentunya tidak. Ya. Di sini konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua konsep disiplin positif, yang ketiga pemenuhan 5 dasar kebutuhan manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini adalah hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk belajar. Kita pun sebagai seorang guru memerlukan sekolah yang nyaman untuk kita mengajar, betul kan? Sekolah yang berat sebelah atau ketimpangan itu tidak akan membuat kita nyaman. Ketika nyaman kita di sekolah, maka kita akan mengajar dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa mengharapkan suatu apapun. Jadi intinya maturlah seperti itu kan? Nah sekarang ada yang berpasangan kanan kiri? Ya. Wah Bapak, saran Pak Bapak enggak? Cuman Pak Ade Pak ini enggak temannya ya. Di sini teman kanan kiri. Ketika teman kita, satu teman, Bu Jeje misalkan, ibu dan ibu, ibu jangan sekerap dari pensiun. Ya, ibu dan ibu. Ketika Bu Jeje memegang sesuatu di tangan, ibu, Bu Jeje, kita buka coba nih nyali, pasti Bu Jeje, oh, udah, gitu ya, benar Bu. Bu ibu dipaksa oleh Bu Jeje, yang nyali, Bu Jeje tadi namanya pengawon. Bu Jeje, apakah ibu akan memberikan yang ibu punya? Yang pegang tidak. Hari ibu punya motivasi, ulah, iya ulah, wajibkan, dan seperti itu ya Bu ya, sama. Nah, tapi ibu kan, ayo tuh yang nyali, tanawan seperti itu. Ada motivasi kan? Tapi ibu tetap, udah, iya tidak boleh dilihat, yang saya pegang itu tidak boleh dilihat, tidak mau saya berikan kepada orang lain. Tapi ibu di luar, ayo tuh merayu ya tuh itu ya, karena di dalam ada dalam pendidikan kita tahu ada stimulus, ada respon, tinggal balik, ada juga motivasi di dalam diri kita. Kita nggak boleh kita punya membahas Sunda nama namun yang ada di dalam diri kita ulah pokoknya yang seperti itu rahasia. Nah, siapa sesungguhnya memiliki kontrol ibu kajian salah. Kalau dengan ibu mah kamu begini, nah benar begini, ya betul. Ya, oke kita lanjut saja ya. Stimulus dan respon. Itu lampu ya. Oke di sini stimulus, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Memaksakan ada pada saat rujukan gagal. Dan model berpikir menang kalah. Ada juga teori kontrol. Teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Itu. Jadi ada stimulus respon. Stimulus respon itu timbal balik. Stimulus respon. Kalau teori kontrol, nah kembali ya. Oke. Kalau teori kontrol itu kita kontrol
mengontrol Pak Ujang. Gimana? Di sini ada orang pedai Pak Ujang. Ya, itu. Nah, stimulus respon dan teori kontrol. Power kayak Pak Ujang. Nah, di teori ini jadi kita yang mengontrol diri kita. Ya, sini, mangga dilihat. Silakan, mangga dibaca di sini. Tuh, ada yang nggak percaya dokter sudah. Ya, disiplin itu. Sekarang disiplin. Disiplin diri adalah kemampuan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Itu disiplin. Jadi disiplin itu datang dari hati, betul Ibu. Jadi dari hati, bukan hanya cinta yang datang dari hati ya Bu. Iya. Jadi disiplin itu datang dari hati tanpa ada iming-iming. Nah, dangdut iming-iming, tidak. Tanpa seperti itu. Jadi disiplin itu dia mengacu nilai-nilai yang kita hargai. Nilai seperti apa? Pastinya nilai yang positif. Tidak mungkin disiplin di nilai yang negatif. Nah itu ya. Nah, disiplin positif, kayaknya Bu kontrolnya beres. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa penghargaan. Tapi kadang-kadang anak disiplin lamun aya guruna aya hukuman atau aya penghargaan aya kuliah. Ayo ngabaris, lamun ngabaris rapi, engke ibu beberekeun 100. Apalagi ada ibu TK, ibu guru TK, biasanya ayo yang rapi nanti dikasih bintang, ya Bu, betul? Iya. Hari kelas 8 laku bintang teh. Lakunya 1.000 nya. Benar gitu. Ya nasi padang, kita mah pasek. Jadi kalau itu reward atau hadiah itu tidak mendukung ke yang positif tadi, yang disiplin positif atau hukuman. Kamu kita pakai bahasa Sunda saja. Ayo, mana yang mendisiplin? Pusat. Nah, kadang seperti itu ya. Ngabarangan we, isukan mah, mau ngabarangan deui. Mulanya bisa tak? Kieu bahasa belah teu usum namanya. Sekali dia asa-asa teu usum namanya. Gitu. Tidak boleh, dan haram. Nah, haram ya betul di sini ya. Nah di sini, jadi disiplin positif itu tadi kata Bu Indri dari dalam hati. Jadi unsur intrinsik dalam hati anak didik. Jadi anak didik itu mereka harus punya kesadaran tanpa karena hukuman, tanpa karena iming-iming, paksaan, betul Bu. Jadi tidak ada lama arek datang tepat waktu karena mungkin dikasih bintang atau kata Pak Asep mungkin dikasih padang. Tidak. Jadi Pak Asep datang ke sini bukan karena nanti kumpul dikasih nasi padang. Tidak Pak. Ya benar kan Pak Asep sok salah gitu. Tapi datang ke sini, oh iya saya datang ke sini karena saya memang membutuhkan hal itu. Gitu ya. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Maka silakan dibaca karena kalau saya bacakan itu. Ini silakan ada nilai universal dari profil pelajar Pancasila yang kita pelajar kalah gitu kadang beres Kak. Ada Primary Years Program PIP 9 karakter Indonesian Heritage Foundation IHF gitu ya. Jadi banyak, tapi intinya dinilai kebajikan universal itu kebajikan yang salah tadi tidak untuk sarapan keju tadi boleh. Ya ini, jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah kebajikan yang memang kita sepakati positif. Iya pasti. Tadi sumbuhan pastel. Nah, jadi kita itu di sini yang nilainya yang positif. Jadi kita sama-sama sepakat kalau nilai tersebut adalah positif. Di sini teori motivasi perilaku tadi yang saya katakan, kita melakukan perilaku, kita melakukan sesuatu itu ada 3 ya. Sesuatu Pak Ujang itu yang pertama untuk menghindari hukuman itu ya tadi. Jadi
hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini sehingga tadi Bapak datang ke sini untuk apa? Apa karena menghindari hukuman dari kepala sekolah? Tidak kan, kayak pasti sudah pulang. Nah, itu hukuman. Atau karena ingin dipuji, Bapak Ibu ini adalah orang yang rajin, yang soleha, solehut dan lain sebagainya. Atau kita datang karena memang merasa ini adalah hal yang penting. Jadi datang dari dalam hati kita. Nih, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Iya. Bukan prostitusi. Ini Pak Ujangnya tadi salah dikasih apa sama Bandung. Hukuman itu sesuatu yang tidak nyaman, harus terjadi. Terus bersifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Hukuman itu ya. Bersifat satu arah, tidak tok-tek, titik-tok, tapi kamu hukuman. Berupa hukuman fisik atau psikis. Rata-rata guru SD sama hukum naon. Fisik pusat, mau nih, ibu sama hukum naon. Lompat. Disetrak, mau nih. Lompat. Omelan. Hafalan, hafalan. Orang hafalkan Yasin, sesurah lah itu. Jadi, ya, gitu ya. Nah itu hukuman. Ya, benar hafalan itu. Hukuman jadi hukuman itu anak dihukum. Ada hukuman tuh nyaman ya. Tadi ketika kita dihukum sama bebek, mau diberi duit belanja ya. Rasanya gimana tuh? Nyaman tidak? Nyaman atau saya emang punya duit sendiri? Tidak, maksudnya tidak seperti itu ya. Jadi ada yang ketika namanya hukuman itu membuat yang dihukum itu merasa tidak nyaman. Ada konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi sesuai peraturan. Jadi sesuai dengan peraturannya, bersifatnya terencana dan dibuat oleh guru dan murid. Biasanya kita melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya kalau di guru kelas. Jadi di sini peraturan lamun aya budak anu kasiangan kan ada peraturannya. Lamun kasiangan peraturannya misalnya apa hukumannya, konsekuensinya. Ketika ada anak yang bobrok di kelas, konsekuensinya ada apa? Itu biasanya sudah terencana. Ada restitusi. Restitusi adalah pilihan yang dibuat murid. Tuh. Jadi dia memilih, oh saya salah. Kalau saya salah, berarti saya harus mendapatkan pembelajaran atas kesalahan saya. Itu berupa hukuman fisik atau psikis. Murid belajar memecahkan masalahnya sendiri. Nih. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Hukuman. Yang satu? Hukuman. Kedua, lari membeli lapangan apa sih gimana? Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oh, lamaran, telat ya. Konsekuensi, hukuman, restitusi. Konsekuensi, memastikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta bertelanjang kaki. Oh jangan telanjang kaki, mau ujang aja. Nah, telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hijau. Cuy, itu sepatunya hijau, tapi mau coklat kan? Bener ya? Karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Terusul. Ya, terusul. Nah, nih, ya tadi jawabannya. Ada pemberian penghargaan. Ini yang tadi saya katakan, pemberian penghargaan. Bu, suka memberi penghargaan kepada anak? Suka. Berupa apa? Jempol. Berupa apa? Tepuk tangan. Berupa apa? Pujian. Berupa apa? Bintang. Bintang. TK. Bapak
Tasik gimana sih karena bintang ya? Iya, betul. Kelas 1 itu suka bintang ya. Lamun bapak-bapak suka? Suka ibu. Iya, di sini. Kan bapak. Ya, di sini ya. Di sini ada ceritanya nih. Banyak Ibu bapak-bapak anak sama kelas bapak-bapak. 2 mendapat masalah. Anak-anaknya lamun ke sekolah itu tidak bisa tertib. Nah, cuma supaya tertib. Jadi tadi dikasih bintang tadi yang tertib. Ada yang tertib nanti ibu kasih bintang. Nah, suatu kali itu ya hari Kamis bahasa Sundanya. Suatu ketika si bu guru itu tidak masuk. Nah, jadi tak hero di dia. Pak Iwa menggantikan Bu Gina tadi. Bu Gina jadi guru kelas 2 biasanya tertib dengan cara memberi stiker bintang di lopean gitu ya. Ayo Pak Iwa bangun. Tidak tahu kalau anak-anak itu kalau dia mau tertib kalau dikasih hadiah lope tadi bintang tadi. Nah, apa yang terjadi nantinya? Kemana tak kira-kira? Anak itu bakal seperti apa? Ketika Pak Iwa datang dan tidak tahu kalau si anak itu jempringna lalu dikasih reward gitu. Apakah anak akan tetap diam? Ribut, betul. Anak akan ribut dan reward. Kenapa? Karena anak terbiasa dengan reward tadi. Jadi kalau tidak ada iming-iming, ya kata lagu dangdut tidak ada iming-iming, kita terpena lagu iming-imingnya. Kalau tidak ada hadiah, maka dia tidak akan mau melaksanakannya. Nah, di sini hasil pengamatan dari Alkitab itu penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan bisa menghukum. Dan betul, saya punya sampel anak ketika dia belum pernah mendapatkan penghargaan dalam suatu lomba, dia akan terus berusaha, bekerja keras, belajar, berlatih. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan penghargaan itu, maka terkadang dia akan bosan seperti ini. Dilihat lagi, kemarin hadiahnya dia ada ini, lomba hadiahnya nawan. Seperti itu. Karena sudah terbiasa dengan penghargaan. Kadang di sini penghargaan merusak hubungan. Betul? Yes. Sama. Sebagai contoh, saya ada kasus temannya bisa, ini anak SD, ternyata sekarang sudah punya perasaan yang seperti anak SMA. Ada anak yang berani mengubah jawaban, kan ada teman kayaknya jawaban temannya itu dia berani karena dia merasa tersaingi. Itu kebetulan saya bener sekarang terus saya sih yang persaingan dia. Saya lagi hiji dulu, nah dia sekarang udah mulai maju. Bagaimana caranya? Saya melakukan segala cara supaya anak tersebut nilainya turun, walaupun itu bukan hal yang baik. Nah, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Dan juga yang paling parah adalah penghargaan bisa menghukum. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Dan ini adalah 5 alasan kita melakukan sesuatu. Bahkan anak sekalipun ini adalah alasannya melakukan sesuatu tersebut. Ini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, nah, Bu Ani, guru wali kelas 2A di SD Pelita, hati sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya di kelas. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Nih. Nah, ditanyakan si Agus punten temennya Agus di dianya. Tanya. Aya
Pak Asep. Ayo Pak Agus. Oh, Pak Agus Hilman. Ayo Pak. Pak Hilman, Pak Hilman. Nah, ketika ditanya, Gus, kunaon? Kunaon kamu teh nyokotan no? Kadaan budak? Iya, mana Bapak? Itu teman kamu kenapa bakal diambil? Cek Agus. Lapar, saya teh udah jajan mama. Nah, itu dia berarti kebutuhan bertahan hidup. Ketika Agus ditanya, Agus, kenapa kamu teh ngambil makanan teman kamu? Cek si Agus jawabannya teh. Nah, senang temannya jadi memperhatikan. Panglamun saya di heureyan eta teh, teman-teman teh jadi perhatian, jadi care, jadi terkenal ya teh tuh. Agus, ih budak-budak geuning ini kamu mana cerita kita selamanya karena kamu ini rumah tadi ibu kita kan punya berita kalau Agus turun gitu sama ya deh ya. Nah itu kenapa? Karena si Agus itu kurang cinta dan kasih sayang. Iya ya gitu. Jadi karena dia kurang cinta dan kasih sayang. Jadi kalau misalkan bapak dan ibu adanya luka selfie aja kurang cinta dan kasih sayang. Gitu. Panjang deh. Selanjutnya, Agus itu merasa hebat. Oh, saya teh kalau ngambil makanan teman saya keren. Saya power ya di dia. Pangkeren Allah mengelakkan saya. Berarti si Agus tadi butuh pengakuan. Nah, lalu si Agus teh ngambil itu karena saya teh bosen. Cicing aku istirahat teh. Gitu, gitu. Main gitu ini baru datang mau istirahat teh. Saya pengen sesuatu yang baru yang diudak-udak ku babaturan. Kubu indri. Nah, maka si Agus itu merasa bosan, berarti dia membutuhkan yang lainnya. Nah, atau iseng saja karena apa kita meninggal ibu indri ngambek, ekspresi pamuntelnya wajahnya lucu. Nah, itu ya, itu karena dia ingin mendapatkan kebebasan itu. Tuh ya, beres seperti itu. Ada sekarang kita lanjut ke 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Sebagai guru itu kita punya posisi kontrol. Posisi kontrol aja. Bapak jadi kecalet kote. Nah, Bapak Epi yang Epi salah 5 aja kita kahili. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Yang pertama, pembuku. Kenapa Bu Bima? Apakah Anda seorang pembuku? Ya. Kaciri kamu tuh. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Anu gimana lulus ya, Bu? Pembuat merasa bersalah manis, tapi ngejeletot kena tereng. Siga tahu pocong gitu kan? Ya usia. Ada juga posisi teman, bestie, kita bestie gitu. Jadi guru tapi dia menempatkan sebagai teman. Ada juga dia sebagai pemantau dari disiplin dan yang terakhir manajer. Nah, dari semua posisi kontrol ini kita seharusnya berada di posisi kontrol manager. Pak, ini suaranya ada nggak Pak? Soalnya di sini, ya. Di sini soalnya mati, ininya mati. Ada tidak? Oh, di situ ya. Tiba-tiba saya jadi nggak, saya keluar nggak? Ada ya? Oh, tadi ini di sebentar. Nah, coba ditinggal. Maaf, saya. Apa coba? Nah, itu sangat. Alasan kamu mau mandi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Bu Indri, Kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. mirip. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat masih berani jawab pula. Bu ini kenapa? Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Sama ibu ya. Sama ibu ya. Nah, ini tadi itu adalah posisi. Nah, tadi Pembuku. ya, pembuku. Bukan posisi Bu Indri, bukan. Tadi posisi pembuku. Ini posisi pembuat merasa bersama.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Nah, Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering tambah. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. nah itu ya. Ini tadi posisinya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Posisi pembuat bersalah, bahasa nama enak sih ya. Dia mau gitu. Tapi jelek gitu. Kamu tuh gimana sih? Pikirkan dong perasaan aku. Nah, biasanya ibu masuk gitu kan. Nah, itu ya. Perasaan ibu tolong dong. Posisi pembuat merasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, ini posisi teman. Ini bestie, posisi bestie. Naren, Nah, Selamat pagi Bu. ini bestie. wah, sudah jam berapa ini nak? Ayo lebih. Terlambat lagi saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Nah, Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. nah itu posisi teman. Sekarang posisi pemantau atau monitor. Saya monitor komputer sana. Aman arahnya. Nanti saya ganti jadi panjang ceritanya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi terakhir, posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel
alarm saya, Bu? Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah bersekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin untuk Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, demikian. Dari ketiga posisi itu, kira-kira posisi mana, Bu? Ibu ada di posisi mana, Ibu Bapak? Yang terakhir. Hei, hebat. Jujur, di posisi mana? Yang terakhir. Ada yang di posisi nomor 1? Bu Eli. Posisi nomor 2? Bu Indri. Posisi nomor 3? Oh, Bu Gina. Dan posisi nomor 4 ada di Pak Ujang di sini ya. Nah, tadi posisi kontrol guru itu tadi sudah kita lihat ya. Jadi di antara semua yang baik itu adalah di posisi manajer. Ini keyakinan kelas. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi untuk keyakinan kelas itu kita buat sama dengan kesepakatan kelas. Tetapi dalam keyakinan kelas itu dibentuk dengan kata positif. Jadi misalkan biasanya tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, untuk keyakinan kelas di sini kita melakukannya dengan hal yang positif, diganti kata-katanya dengan kata-kata positif. Misalkan membuang sampah pada tempatnya, saling menghargai. Jadi bahasanya itu diubah ke bahasa yang positif. Nah, ini praktek membuat keyakinan kelas. Kayak Abi di foto ini. Ya. Nah, segitiga restitusi kurang biji. Segitiga restitusi di sini adalah ketika kita menghadapi anak, kasus anak, sesuatu si kata dikasihangan, itu kita bisa menghadapinya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid. Jadi di sini kita menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Untuk segitiga restitusi sendiri, yang pertama adalah menstabilkan identitas murid, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Sini menstabilkan identitas. Jadi pas saya budak gelut, kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Ya. Jadi kita tuh menenangkannya dulu. Oke, nah ini tuh kamu kunaon, karena sudah kunaon pakai gelut. Oh iya, dan tahu ibu oge dan mentak gelutnya meren awalnya pasti anak bilang saya gini Bu, saya kan mempertahankan diri, saya kan membuktikan dan lain sebagainya. Kita sebagai seorang guru tidak bisa kamu itu bla 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 dan lain sebagainya, tapi kita mendengarkan apa yang dia katakan. Oh iya, ibu juga dulu sok gelut atau ibu juga tahu kita itu harus mempertahankan diri. Tetapi, nah ada tetapinya. Tetapi apakah itu betul? Apakah itu salah? Nah, seperti itu ya. Validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Di menanyakan keyakinan adalah teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini untuk menstabilkan identitas, kata-katanya tidak ada manusia yang sempurna kok nak. Ada, ibu dia tahu dan lain-lain. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Validasi tindakan yang salah. Jadi kayak di sini kamu pasti punya alasannya mengapa kamu gelut. Kamu pasti naon alasanna, kunaon make gelut, alasanna teh naon. Nah itu di situ
Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Di sini ada juga menanyakan keyakinan, apa yang kamu percayai, apa dan itu, kamu mau jadi orang yang seperti apa, seperti itu. Gimana usah? Oke, seperti itu karena ada. Dari tadi yang kita pelajari untuk refleksi, bagaimana perasaan ibu atau bapak mengikuti acara diseminasi ini. Apa hal yang menarik dari materi budaya positif ini? Mangga, siapa yang mau memberikan refleksi? Pak Iwan, mangga. Ngacuk ya? Mangga. Ya, terima kasih Ibu Eli. Materi tentang restitusi ya. Ini menjadi pengalaman yang luar biasa secara pribadi, karena selama ini mungkin ketika kita mengajar di kelas kita masing-masing, kita sering menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga yang terjadi antara murid dengan murid atau antara murid dengan guru. Dan dari pengalaman mengikuti diseminasi ini, kita tahu bahwa selama ini kita berada di posisi mana. Kalau tadi posisi pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian apa lagi? Teman, kemudian yang terakhir adalah manajer. Maka dari situ kita akan tahu kita berada di posisi yang mana. Dan selanjutnya tentunya setelah mengikuti kegiatan ini, karena seorang guru itu harus menjadi seorang manajer, maka kita harus memposisikan kita sebagai manajer. Dalam artian ketika menghadapi situasi-situasi yang terjadi di kelas kita senantiasa memposisikan diri kita sebagai manajer. Jangan menjadi memposisikan diri kita sebagai penghukum. Setelah aku yang menjadi penghukum deh, bisa aku ham. Sehingga kita harus memposisikan diri sebagai manajer ketika menghadapi situasi-situasi di mana ada pelanggaran atau kesepakatan yang dilanggar oleh peserta didik. Dan tentunya pengalaman ini bukan hanya berlaku hanya untuk murid saja. Gesekan-gesekan itu kan mungkin bisa saja terjadi di antara guru dengan guru juga. Kita memposisikan, apalagi biasanya guru agama itu walaupun masih muda tapi dia pekolot gitu ya, asal sama kolot dulu. Karena ketika berbicara misalkan guru agama, ini posisi yang sangat urgent di sekolahnya masing-masing, sehingga nama orangnya segala bisa gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan dari kegiatan diseminasi ini banyak pengalaman yang bisa khususnya secara pribadi bisa saya ambil terkait bagaimana reaksi atau bagaimana tindakan kita dalam menghadapi situasi-situasi yang berkenaan dengan pelanggaran kesepakatan kelas atau pelanggaran terhadap aturan-aturan sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Really, luar biasa. Apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ragi ya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan yang namanya berbagi itu bukan berarti si A lebih banyak ilmunya, tetapi kita yang namanya berbagi. Kita semua berhak untuk berbagi. Itu saja. Terima kasih Doli. Terima kasih Bapak atas refleksinya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu akhirnya untuk diseminasi kali ini sudah saya paparkan. Semoga untuk semua materinya minimal ada sedikit yang menggores di dalam hati ya. Jadi ada keingintahuan. Dengan adanya keingintahuan, jadi kita ingin belajar. Dengan adanya belajar, maka mau belajar, maka kita ingin mencari. Jadi setelah itu semoga ada keinginan Bapak dan Ibu untuk mengikuti CGP tahun angkatan berikutnya. Semoga ya Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau yang tidak pada tempatnya. Allahumma muwaffiq ila al-muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tangan yang mulia.